Tuhan berkati. Saudara, pagi ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Benyamin. Intinya kita bicara tentang kemurahan Tuhan sebetulnya, sebab orang yang bernama Benyamin ini ya adalah orang yang memang sebetulnya mendapat favor, mendapat kemurahan Tuhan, mendapat kebaikan Tuhan. Modalnya secara ilahi itu besar dari Tuhan. Tetapi memang ironis, dapat favor yang besar dari Tuhan, kemurahannya Tuhan besar, tapi kemudian generasinya, anak cucunya itu habis begitu ya. Tapi kemudian cuma jadi kecil, gak jadi besar. Padahal kemurahannya Tuhan besar gitu. Apa sebabnya, mengapa kok tidak menerima anugerah yang besar tapi gak jadi besar gitu. Bahkan habis nanti begitu sampai Raja Saul selesai gitu. Padahal ada kemurahan yang besar. Nah, kita mau belajar tentang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Benyamin. Mari kita sama-sama baca dulu ayatnya. Kejadian 43, saudara, kita baca ayat 33 dan 34. Saya membaca ayat 33, lalu saudara baca ayat 34 ya. Begini kata firman ayat 33. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Perhatikan, sama-sama kita baca kalimat ini 2, 3. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Kita sama-sama tahu bahwa ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat di mana keluarganya Yusuf, kakak-kakaknya semua, abangnya dia, kokonya dia, keponakannya, papanya yang bernama Yakub, semuanya datang ke Mesir berkumpul sama Yusuf. Nah, dalam ayat yang barusan kita baca, Yusuf semacam buat apa ini ya, jamuan sambutan, pesta sambutan begitu ya. Ada bikin makan-makan besar yang disajikan menyambut kedatangan ayahnya dan saudara-saudaranya. Ingat, kurang lebih ada 70 orang yang berkumpul, kakaknya, keponakan sama papanya semua kumpul 70 orang. Cukup besar, satu keluarga besar daripada Yusuf. Nah, singkat kata begini, ketika terjadi penyambutan saudara ya, ini menarik. Ya, di dalam kisah ini ayat yang kita baca saya mau terangkan dulu. Lalu disajikan ayat 34 ya. Kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Kita berhenti dulu di sini saudara ya. Jadi jelas dari Alkitab ini, dari ayat ini menceritakan kepada kita ketika bikin jamuan, karena memang jangan lupa Benyamin ini adalah adik bungsu yang paling disayang oleh Yusuf. Perhatikan ini, kalimat ini. Dari 12 suku Israel, Benyamin adalah anak yang paling kecil, anak paling bontot, anak yang paling terakhir. Dia adiknya Yusuf dan dia paling disayang sama Yusuf. Tapi ternyata pada ayat 34 kita juga melihat ketika Yusuf bikin jamuan makan, pesta makan, ketika disajikan ternyata yang namanya Benyamin dapat 5 kali lipat lebih besar, 5 porsi lebih besar dari yang lain. Makanya saya katakan Benyamin ini punya destiny yang sangat dahsyat. Ya, destiny yang sangat spektakuler, sangat besar dimiliki modal ini oleh yang namanya Benyamin. Bagaimana tidak dikatakan Yusuf ketika menjamu saudara-saudaranya, ya, dikatakan ayat 34, dia menyajikan kepada Benyamin, perhatikan kata-kata ini, 5 kali lipat, ya, lebih banyak dari yang lain. Anda lihat gambar itu kiranya bisa membantu saudara. Jadi dikumpulin semua, ada meja besar, jamuan makan, dihidangkan di kokonya semua, kakaknya semua, makan semua. Kakaknya saling pandang-pandangan. Ada apa ini? Mereka heran. Ada jamuan besar menyambut kita. Hari itu padahal si Yusuf udah membuka dirinya. Aku ini Yusuf adikmu. Ya dia rangkul papanya. Pasti dia peluk adik yang paling dia cinta. Yang namanya Benyamin. Rindu-rinduan mereka. Sayang-sayangan, kangen-kangenan.
Giliran disajikan dalam pesta itu, semuanya heran. Tapi nggak berani protes. Karena itu ada yang paling dicinta sama si Yusuf. Si Benyamin ketika dihidangkan makanan, 5 porsi, 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Yang saya mau katakan kepada saudara begini, bahwa setiap cerita, setiap kata, kalimat, setiap cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, itu tidak ada yang kebetulan loh saudara ya. Saya ulang ya saudara ya, perhatikanlah baik-baik. Semua kisah, semua kata, titik koma, kalimat, cerita dalam Alkitab, itu bukan cuma sekedar menu-menui Alkitab supaya ada ceritanya, supaya pada ceritanya. No. Setiap kisah, kata, kalimat dalam firman Allah itu pasti ada tujuannya. Percayalah, pasti ada maksudnya. Tidak ada yang kebetulan dituliskan. Termasuk bilangan angka 5 secara rohani itu pun tidak kebetulan. Ingat, di dalam Alkitab Anda mesti mengerti. Ada banyak angka-angka dalam Alkitab itu sudah kebetulan. Dituliskan itu punya makna besar. Ya, angka 5 dalam Alkitab itu ternyata bicara favor. Angka 5 dalam Alkitab itu bicara angka kemurahan. Ada banyak sebetulnya bukti-bukti, tapi waktu kita kan tidak banyak. Dari perjanjian lama, perjanjian baru itu ada banyak bukti-bukti yang mengatakan kepada kita, yang dituliskan dalam Alkitab, bahwa memang angka 5 itu angka kebaikan Tuhan. Angka kemurahan Tuhan. Disebut angka kasih karunia, itu angka 5. Angka 5 itu angka favor. Angka berbicara tentang kemurahan Tuhan. Dari mana kita tahu? 5 luka Yesus di atas kayu salib. Bukankah itu mengalirkan anugerah? 5 luka Yesus dari mulai kedua tangannya, tangan kanan kirinya 2, lambungnya 3. Lalu di kakinya kanan dan kiri. Ya biasanya nggak dihitung yang kepala. Ya 2 tangan kanan kirinya, lambungnya, lalu kedua kakinya. 5 luka Yesus di atas kayu salib yang mengalirkan kebaikan. Yang mengalirkan kemurahan. Yang mengalirkan grace, anugerah dalam hidup kita. Makanya disebut angka 5 itu angka kasih karunia. Angka kemurahan. Angka yang berbicara tentang favor. Dan perhatikan, tarik kembali tentang seorang yang bernama Benyamin. Itu dia dapat berkat, dapat favor 5 kali lebih besar. 5 kali lipat lebih dari yang lain. Ada tentu bertanya, pendeta, favor itu apa? Favor itu kemurahan Tuhan buat kita. Favor itu adalah kebaikannya Tuhan buat kita. Benyamin itu sama dengan kita secara rohani. Setiap kita yang percaya pada Yesus, kita menerima aliran darah Yesus dari 5 luka Yesus. Artinya apa? Benyamin dapat kemurahan, Anda dan saya dapat kemurahan. Berapa banyak saudara yang percaya di rumah saudara masing-masing, Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang menerima favor daripada Tuhan. Engkau menerima kemurahan, lambaikan tanganmu, katakan amin. Anda dan saya bagaikan Benyamin, menerima kemurahan dari 5 luka Yesus di atas kayu salib. Itu kemurahan yang hebat. Apa sih kemurahan? Kemurahan Tuhan itu begini sama kita. Kebaikan Tuhan, favornya Tuhan itu begini. Untuk mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, barangkali orang lain susah payah. Orang lain ngeden susah payah. Orang lain repotnya luar biasa, menderita, berdarah-darah, sengsara hidupnya, jungkir balik berkali-kali untuk dapatkan sesuatu itu. Tetapi kita orang yang dapatkan favor dari Tuhan, mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan pintu-pintu yang terbuka, mendapatkan kesempatan-kesempatan, kemudahan yang memang dibuka oleh kemurahan Tuhan. Untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, mendapat kemudahan dari Tuhan. Itu namanya favor. Orang lain gak bisa dapatkan, orang lain gak bisa terima, kita bisa terima. Kenapa? Karena kita mendapatkan favor dari Tuhan. Dapatkan kemurahan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, ada dan saya orang yang berbeda. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Makanya pujian tadi, pujian yang sangat lama dari saya kecil sekolah minggu. Tapi pujian itu luar biasa. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Itu kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Setiap hari kita dipelihara oleh kemurahan Allah. Pagi ini pun Anda mesti percaya dan yakin kita ada pagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya tunjukkan beberapa contoh tokoh di Alkitab, walaupun gak banyak ya. Misalnya Esther, saya gak sempat tulis. Ini perempuan dapat favor Tuhan, jelas sering diajarkan Esther mendapatkan favor dari Tuhan. Anda seringlah belajar itu dari hamba Tuhan yang lain tentang Esther dapat favor. Memang dia cantik mungkin, tetapi dia sebetulnya gadis yang biasa. Tetapi kemudian ketika ikut satu kontes kecantikan pemilihan ratu, ya, untuk menggantikan Ratu Wasti menjadi ratunya Raja Ahasveros, yang terpilih adalah Esther. Sebetulnya jawabannya cuma sederhana. Dia menjadi ratu terpilih menggantikan Ratu Wasti itu karena kemurahan Tuhan. Kita nggak bisa katakan karena belas segala macam. Ada orang yang cantik gitu ya. Orangnya baik hati, karakternya baik, mungkin dia kaya, pinter, bijaksana, banyak orang suka, banyak orang naksir sama dia, banyak orang mendekati dia. Memang seharusnya begitu. Ya, benarnya memang begitu. Dia punya kelebihan-kelebihan sehingga banyak orang naksir dia, banyak orang suka sama dia. Tapi kalau misalnya orangnya biasa saja, ya bisa jadi Esther tuh biasa saja, nggak kaya, nggak terlalu pinter juga. Tapi banyak orang naksir dia, banyak orang dekat sama dia, banyak orang suka sama dia. Kita tahu jawabannya, orang itu pasti mendapat kemurahan Tuhan. Orang itu dapat favor daripada Tuhan. Semacam pribadi yang bernama Esther. Singkat kata begini, satu kali Esther itu menghadap Raja Ahasveros. Ada peraturan di kerajaan Ahasveros, semua orang di wilayah kekuasaan kerajaan menghadap raja tanpa dipanggil, cuman ada satu hukum peraturan, dia pasti dihukum mati. Hari itu Esther mau bela bangsanya yang mau dibunuh sama Haman, perintah raja udah keluar. Dia menghadap raja coba tanpa dipanggil. Esther tahu resikonya apa, dia dihukum mati. Itu aturan undang-undang di kerajaan, nekat dia menghadap raja. Tapi tahukah Anda, dia gak dihukum mati loh. Justru raja mengulurkan, memberikan tongkat emas. Tongkat emas itu bicara favor. Tongkat emas itu bicara kebaikan raja, kebaikan Tuhan. Raja di sini juga bicara Tuhan, pribadi Tuhan kan dalam pelajaran kitab itu, kitab Esther. Ya, dia mendapatkan uluran tongkat emas. Bahkan raja berkata begini kepada Esther. Hai Esther, apa saja yang kamu minta, bahkan setengah wilayah dari kerajaanku ini, aku berikan kepadamu. Raja ini kayak kalah perang loh. Setengah wilayahnya mau dikasih sama Esther. Orang kayak Esther bisa mengalami hal yang luar biasa yang orang lain gak bisa alami. Orang lain gak bisa dapatkan, atau orang lain bisa dapatkan dengan jungkir balik, berdarah-darah, sengsara, menderita luar biasa untuk dapatkan itu. Tapi orang yang mendapatkan favor daripada Tuhan, dia mendapat kemudahan. Pintu-pintunya dibuka sama Tuhan. Ya, yang tadinya kendala Tuhan buka. Kesempatan-kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang baik, kesempatan yang spektakuler itu datang dari Tuhan. Dan yang model begini itu hanya tangan sorga yang bisa lakukan. Ya. Dan yang model dialami sama Esther itu hanya tangan Tuhan yang berkuasa yang menolong dia. Sama dengan kisah Kejadian 26 ayat yang ke-12 yang saya pernah sampaikan sama saudara beberapa minggu yang lalu tentang seorang yang bernama Ishak. Coba kita baca ayat ini. Kejadian 26 ayat 12, 2 dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Cuacanya panas, paceklik. Cuacanya kering yang begitu panjang sekali. Ini musim kering yang panjang, sama sekali tidak ada air, sama sekali tidak ada hujan. Makanya semua yang ada di wilayah Filistin di Gerar gagal panen. Bukan hanya gagal panen, gagal tumbuh. Tanam apapun di atas tanah di masa kering yang panjang itu mati, gak bisa tumbuh. Atau mungkin istilahnya tanah itu sudah gak ada vitaminnya. Unsur apanya, haranya kah, apa namanya gak ngerti saya. Itu memang sudah mati. Ini tanah mati,
Nggak bisa ditanami. Raja pun dengan menteri pertanian, pertanahannya coba tanam, nggak bisa tumbuh. Semuanya mati. Tapi dampak musim kekeringan itu tidak terpengaruh, nggak terjadi pada Ishak. Alkitab katakan karena dia diberkati Tuhan ketika dia tabur benih. Bukan karena dia pintar sebagai petani, bukan karena benihnya yang paling istimewa yang membuat tanah itu menumbuhkan benih. Enggak, itu karena dia diberkati Tuhan. Saya ulang, itu karena pekerjaan tangan sorga, tangannya Tuhan yang tidak kelihatan. Yang namanya adalah favor. Orang ini dapat favor saudara dari Tuhan. Semuanya gagal, semuanya gak berhasil. Satu orang yang namanya Ishak bikin orang tercengang. Kok dia berhasil? Sebab orang yang bernama Ishak dapat favor daripada Tuhan. Orang lain gagal, dia dapat kemudahan. Orang lain kesulitan, dia dibuka pintu sama Tuhan. Orang lain gak bisa mencapai, Tuhan tolong dia. Itu ciri tanda orang yang dapat favor. Pintu-pintunya dibuka. Dan yang seperti ini, itu hanya pekerjaan tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sudah bisa berkata amin? Dan ingat, bukan cuman Benyamin, bukan cuman Ishak, bukan cuman Esther yang memperoleh favor. Kita umat perjanjian baru yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh 5 luka Yesus di kayu salib, Anda dan saya menerima favor yang luar biasa dari Tuhan. Kita berbeda. Memang hidup di dunia sulit, saya tahu. Masa krisis, masa pandemi, Anda dan saya butuh favor itu. Makanya penting untuk kita bicara ini. Anda dan saya itu punya favor, mesti mengerti. Tindakan iman kita, tindakan yang benar. Karena kita ngerti, kita orang yang terima favor. Coba kita lanjutkan tentang Benyamin. Orang ini memang dapat favor yang luar biasa. Berlipat-lipat favornya. Anugerah Tuhan spektakuler, kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Satu contoh saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara. Orang bernama Benyamin ini memang dapat favor dari Tuhan. Nabi Musa sebelum dia mati, dia itu mengucapkan berkat, melepaskan berkat, melepaskan blessing dalam doanya buat Benyamin, suku Benyamin. Mari kita baca Ulangan 33 ayat 12, 2 dan 3. Tentang Suku Benyamin, dia berkata, inilah suku yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan. Dia menjaga mereka sepanjang masa. Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi Nabi Musa sebelum dia meninggal, Ulangan 33, 34. Itu kan masa-masa Musa udah mau mati saudara ya. Nah ketika dia mau mati, mau meninggal, Musa itu udah terasa. Karena Musa ini hamba Tuhan yang luar biasa. Sebelum dia meninggalkan suku-suku Israel, meninggalkan umatnya, dia itu lepaskan blessing dalam doanya, lepaskan perkataan berkat, nubuatan-nubuatan yang terbaik buat 12 suku Israel. Dan kita percaya, kita tahu bahwa doa Musa yang dilepaskan, blessing yang dilepaskan Musa termasuk kepada suku Benyamin, itu seperti meterai. Saya ulang saudara ya, itu perkataan doa yang dilepaskan blessing sama Musa. Itu bagaikan meterai perkataannya yang melekat pada suku Benyamin yang nanti kemudian sebetulnya akan mempengaruhi masa depan mereka. Semua 12 suku Israel termasuk Benyamin, itu perkataan berkat yang dilepaskan sama Musa. Blessing itu kayak meterai yang nempel sama mereka yang berpengaruh besar dengan masa depan mereka. Anda lihat blessing apa yang dilepaskan dalam doa Musa. Saya baca ulang, Anda lihat di screen saudara. Ulangan 33 ayat 12. Perhatikan ya. Supaya enggak baca, enggak lewat, enggak ngerti arti. Perhatikan. Tentang suku Benyamin, dia berkata. Musa berkata apa? Inilah suku yang dikasihi. Luar biasa. Dan dilindungi oleh Tuhan. Dan apalagi dia dijaga sama Tuhan. Sepanjang masa dia tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi Alkitab katakan suku Benyamin, kata Musa, diberkati. Ini suku yang dicinta Tuhan. Ya, lalu dilindungi dan dijaga Tuhan sepanjang masa. Ada 2 kata yang digabung, saya jadikan gabung jauh. Dijaga sama Tuhan dan dilindungi Tuhan sepanjang masa. In all season, dalam terjemahan yang lain disebut in all season. Setiap waktu, sepanjang masa, sepanjang musim dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Di musim apa saja?
Di musim paceklik, musim kering, tetap dijaga Tuhan, tetap disayang Tuhan. Di musim panas tetap dipelihara Tuhan. Di musim hujan gak berubah, tetap dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dikasihi Tuhan. Di musim-musim banyak orang kekurangan, tetap dipelihara Tuhan, tetap dijaga Tuhan. Bahkan kalimat terakhir dikatakan, dia, ya suku Benyamin, tinggal di tengah-tengah mereka. Tuhan tinggal di tengah-tengahnya suku Benyamin. Tinggal itu berada. Tuhan beserta selalu dengan suku Benyamin di all season semuanya. Di setiap musim. Ini all season Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan di tengah-tengah mereka. Memang kita tahu di Alkitab Perjanjian Lama. Tuhan itu rindu tinggal di tengah-tengah umatnya. Sampai menyuruh Musa bangun tabernakel. Tujuannya apa? Supaya aku bisa datang di tengah-tengahmu, berkemah di tengah-tengahmu, berskeno. Bertabernakel, itu kerinduan Tuhan kan. Dan ternyata Tuhan berjanji berkat kepada yang namanya Benyamin, aku tinggal di tengah-tengah mereka. Ingat saudara ya, rahasia kemenangan Israel sebab Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Gunung batu keluar air karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Siang malam disertai dengan tiang awan, tiang api, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Gak ada kerja, gak ada makan. Dari sorga turun mana, turun makanan. Itu karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tahukah saudara rahasia kenapa tembok Yeriko roboh? Sebab the Lord is there. Tuhan ada di sana. Makanya tembok yang tebal itu hancur dan roboh. Mereka cuma melihat. Mereka tidak bikin apa-apa kok. Itu kuasa sorga yang turun. Tanda karena mereka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Favornya Tuhan nyata gitu loh. Kenapa Daniel singa-singa yang ganas itu gak bisa telan dia? Alkitab katakan bahasa Inggris, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Sadrak Mesak Abednego, api tidak menghanguskan mereka. Rahasianya di mana? Sebab Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Ada di sana bersama api. Makanya gak hangus. Rahasia kehadiran Tuhan. Dan berkat ini ada pada Benyamin. Jadi mari kita belajar di sini. Orang ini memang dapat favor. Benyamin, orang yang bernama Benyamin, adik bungsunya si Yusuf, ini dapat favor yang spektakuler, lipat-lipat anugerahnya Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhannya tebal banget. Ya, favornya tebal, saudara. Tapi kita lihat dari doanya Musa ini, ya, sampai kepada berkat yang dikatakan 5 kali lipat oleh Yusuf tadi, ya. Tetapi ironis, realitanya keturunannya Benyamin, adiknya Yusuf yang bungsu, itu anak cucunya Benyamin disebut kaum Benyamin, Bani Benyamin, suku Benyamin. Itu menjadi suku yang sangat kecil, sangat kecil. Bukan cuma kecil, sangat kecil. Sekecil apa coba? Saya ulang saudara ya, favornya besar, tebal favornya, berlipat-lipat, spektakuler, dahsyat, luar biasa. Tapi ironis, kasihan. Favor yang besar di ujung keturunan daripada Benyamin. Mereka tidak mengalami favor itu loh. Gak ngalami blessing itu loh. Udah dilepasin sama Musa kayak meterai. Gak ngalami. Ironis kan. Ada berkat Tuhan. Tuhan hadir bersama mereka. Menyertai mereka. Kenapa mereka gagal untuk mengalami favor itu? Jadi suku yang sangat kecil. Satu contoh supaya jelas clear di sini. Kisah tentang Saul. Raja Saul itu adalah suku Benyamin. Ketika dia dipilih menjadi raja Israel yang pertama. Ingat saudara ya. Israel itu nanti bukan Tuhan lagi sebagai raja yang langsung memimpin. Mereka tuh minta, kami pengen raja manusia yang langsung ada di tengah-tengah kami. Yang bisa kami lihat. Maka singkat kata saya potong, terpilihlah, dipilih yang namanya Raja Saul. Siapa Raja Saul? Keturunan suku Benyamin. Jadi orang besar di sini. Dari besar kecil muncul jadi orang besar namanya Saul. Kayaknya saya pikir begini, ketika saya renungkan tadi pagi-pagi jam 2:30, harusnya dari titik orang yang bernama Saul, kayaknya akan terjadi pemulihan. Kayaknya akan terjadi hal yang besar kembali, apa itu istilahnya dipulihkan lagi, itu yang namanya suku Benyamin jadi besar lagi. Favornya besar lagi gitu. Dipulihkan lewat orang ini. Titik ini namanya Saul. Tapi gagal juga. Dapat favor, dipercaya lagi untuk naik kembali
gagal juga saudara ya. Pada waktu dia dipilih, Samuel datang sama dia. Ada baca lengkap ayat ini, Saul itu bingung-bingung loh. Kok aku yang dipilih? Lihat kata-katanya. Yuk sama-sama kita baca saudara ya. 1 Samuel 9 ayat 21. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Lihat, Saul bingung ketika dipilih jadi raja. Raja itu kan orang terbesar di Israel. Dia ngomong begini, bukankah Bapak, aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Favornya besar. Favornya spektakuler, tapi nggak menjadikan mereka besar, tidak menjadikan mereka berhasil. Pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kesempatan dari tangan sorga, itu ternyata tidak menjadi realita dalam hidup mereka. Disertai favor, ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya, tapi nggak ngalami kuasa Tuhan bekerja. Nggak jadi suku yang besar, ironis menurut saya. Berkatnya besar, tapi anak cucunya Benyamin di penghujung kehidupan Benyamin dan cucunya, mereka menjadi orang kecil, suku kecil. Ya bagaimana suku kecil ya orang kecil. Sampai Saul berkata gini, sukuku kan yang terkecil di antara suku yang ada di semua Israel. Bahkan dia berkata begini, bukankah kaumku, keluargaku, bapak ibuku, ya, emak engkongku, opa omaku, kaum keluargaku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Paling hina, saudara ya. Mengapa Bapak memilih aku? Saudara perhatikan saudara ya. Jadi Saul itu terang-terangan berkata, suku yang terkecil, aku yang paling hina dari kaum keluarga yang ada dibandingkan yang lain. Jadi artinya begini, Saul itu kayak kita, gak ada plusnya. Jadi dari kalimat-kalimat ini, aku yang paling hina dari kaumku, berarti Saul itu dibandingkan dengan suku yang lain, dibandingkan dengan orang-orang tokoh Israel yang lain, dia gak ada lebih hebatnya. Gak ada yang istimewa dari diri Saul, nilai plusnya, nilai lebihnya gak ada. Dia berkata, aku yang paling hina. Kalau hari itu Saul dipilih sama Tuhan jadi raja, dipilih sama Israel sepakat dengan nabinya, itulah Samuel. Dengan kata lain, orang ini dapat favor suku Benyamin. Favor dari nenek moyangnya turun sama dia. Tebal itu yang namanya favornya. Orang yang hina kok diangkat jadi raja. Tapi saya ulang, inilah suku Benyamin yang membuat gagal tuh ini. Saya tunjukkan satu ayat dengan cepat, 1 Samuel 13 ayat 13. Ya, saya baca ayat 13. Ya, terima kasih 14. Tadi saya tulis 13, gak sempat tulis 14. Disediakan puji Tuhan. Saya baca ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ngomong sama Saul, Nabi Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Gak taat, gak nurut. Ya, ini hatinya hati keras. Perhatikan. Yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini menarik loh kata-kata ini. Ya. Ini orang yang hot temper hatinya, gak karuan hatinya. Perhatikan, yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini saya pernah ajarkan sama saudara. Sebetulnya favor Tuhan itu luar biasa. Tuhan ngomong lewat Nabi kepada Saul. Saul, ya Tuhan berkata, sebab sedianya awalnya Tuhan untuk mengokohkan kerajaan Saul atas orang Israel selama-lamanya. Nanti setelah Saul mati, Tuhan katakan yang ganti adalah Yonatan. Setelah Yonatan nanti adalah berikutnya Mephiboset. Mephiboset terus anak cucunya. Tidak ada nama Daud, tidak ada nama Salomo, tidak ada nama generasi anak cucunya Daud, nggak ada. Tuhan berkata, Tuhan akan kokohkan berdiri jadi Raja Israel hanya garis keturunan Saul. Karena suku Benyamin dapat favor yang besar. Awalnya rencana Tuhan kokoh, tapi tiba-tiba Tuhan berubah. Keputusannya berubah dengan cepat. Kita bingung kan, kok cepat berubah sih? Udah dikokohkan kok keturunannya yang jadi raja di Israel. Kenapa berubah? Coba lihat ayat 14 ya.
14 katakan ini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja dan seterusnya. Dipilih Daud orang yang berkenan. Langsung pilihan Tuhan ganti. Keputusannya langsung berubah begitu cepat. Karena kesalahannya Saul. Banyak orang berkata gini, kesalahannya kan cuma gitu aja. Kesalahannya Anda tahu melanggar otoritas kan. Dia tunggu Nabi Samuel datang, dia gak sabaran. Sebab tentara Filistin sudah menjepit, mengepung mereka. Rakyat tinggalkan Saul, nekat si Saul. Dia korbankan domba lembu kepada Tuhan. Dia raja bukan imam. Ini yang saya katakan, ini orang gak bisa jaga hati loh. Ya, ini responnya, dia responnya gak benar. Istilahnya apa ya, orang yang gampang nyelonong. Kesalahan orang Kristen itu kan ini biasanya. Tuhan suruh dikasih perintah, lelet, lambat melakukannya. Ayo baptis, nanti kapan-kapan deh, kapan-kapan. Sampai sekarang gak pernah dibaptis. Padahal Tuhan kasih perintah di hatinya. Udah dalam firman. Kesalahan orang Kristen dua. Tuhan kasih perintah, lelet, lambat. Lemah melakukannya, lelet banget. Lalu gak diperintah sama Tuhan, malah dilakukan. Dua itu kan kesalahan kita. Disuruh Tuhan, diperintah Tuhan gak mau kerjakan. Gak disuruh sama Tuhan, gak diperintah, ya malah dikerjakan. Itulah Saul. Ada lihat sikapnya, responnya loh. Orang dapat kasih karunia, Anda mesti mengerti. Anda dan saya itu bagaikan Benyamin. Benyamin di akhir zaman. Favornya Tuhan limpah, gak kurang-kurang. Kebaikan Tuhan luar biasa. Tapi mari punyalah respon yang benar. Sikap hati, jaga hati dengan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita dijaga. Saul ini tipe orang yang bisa jaga hati. Ini kegagalan mereka dengan cepat saudara ya. Anda lihat sekarang. Kenapa suku Benyamin gagal? Supaya cepat endingnya di sini. Sama-sama kita baca dengan keras. Hakim-Hakim 20 ayat 13, 2, 3. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Kalau orang Jawa punya bahasa sakarepe dhewe. Hatinya batu, hatinya keras, gak bisa dinasehati, gak bisa dikasih petunjuk, gak bisa dikasih pengertian, gak nurut. Ini yang saya katakan berkali-kali bagian akhir, ini punya hati yang hot temper. Nanti sama Daud dia marah, gara-gara orang ngomong begini kan Saul. Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Hatinya gak bisa dijaga. Saul itu orang yang binasa, hancur sama iri hati. Kenapa? Karena omongan orang. Kok hancur hidupnya karena omongan orang. Panas sama Daud karena dengar kupingnya orang ngomong. Daud justru saja perkataannya memuliakan nama Tuhan. Ini orang yang namanya suku Benyamin Saul. Ini hancur hidupnya. Karena bisikan orang, kata-kata orang, kabar buruk dari orang. Mati ini orang binasa sampai bunuh diri nanti. Kita lihat kisah yang terakhir saya sodorkan sama saudara. Suku Benyamin gak mau dengar kata-kata 11 suku yang lain. Anda baca ya, jadi PR baca lengkap Hakim-Hakim pasal 20 mulai pasal 19 sampai 20. Diceritakan pada waktu itu ada seorang Lewi lewat di Gibea. Ini aib di Gibea. Lewi bawa gundik. Lewi punya gundik perjanjian lama saudara ya. Gak usah ditiru. Lewat bawa gundik di daerah Gibea. Daerah lokasinya areanya suku Benyamin tinggal. Lewat kekuasaan dari suku Benyamin. Dikeroyok sama geng. Sebutlah geng istilah kita sekarang. Kumpulan orang Benyamin yang dursila gak benar hidupnya. Dikeroyok orang Lewi ini. Dihajar, dirampas, dirampok hartanya. Dipukuli gak berdaya. Istrinya, gundiknya diperkosa. Sampai mati diperkosa. Sama geng ini memperkosa sampai mati. Ironis ya. Hancur hati si Lewi. Marah sama kumpulan gengnya orang Benyamin. Itu gundiknya dipotong-potong jadi 12. Pernah baca itu? Ini menurut saya mutilasi pertama di Alkitab dan perjanjian lama. Mutilasi 12 potong. Dibagi potongan gundiknya ke 12 suku Israel. Sambil cerita Lewi. Ini kelakuan daripada suku Benyamin. Orang Dursila
Ya kundiku diperkosa sampai mati. Kelakuan jahat yang luar biasa. Diceritakan di 12 suku semuanya. Termasuk suku Benyamin. Ini kelakuan gini. Akhirnya marah suku-suku yang lain. Sepakat datang ke suku Benyamin. Serahkan orang Dursulia jahat. Biar kami hukum mati. Lalu selesai masalah kasusnya. Tapi Anda tahu apa jawaban suku Benyamin? Gak bisa. Mereka tidak mendengarkan perkataan. Sudah tahu salah. Anda lihat responnya. Ini hati model apa ya? Gak mau taat. Dapat anugerah. Dan rupanya inilah keadaan respon hati, sikap hati yang gak dijaga dari suku Benyamin. Terima favor yang besar tapi gagal. Gak pernah jadi besar. Gak ngalami favor yang besar. Mujizat besar, kebaikan besar. Padahal hidup dalam kemurahan yang besar. Kenapa? Hatinya hot temper. Parah hatinya. Susah diajar, gak mau taat. Hati gak nurut, model kayak Saul. Suku Benyamin modelnya mah begitu semua. Ada lihatlah Saul, itulah Benyamin. Suku Benyamin. Gak taat sama Tuhan, ngentengin Tuhan. Dia pikir gak apa-apa. Padahal itu bikin Tuhan marah loh saudara ya. Biarlah pelajaran Benyamin mengajari kita. Belajar taat saudara ya, belajar nurut. Milikilah respon yang taat sama Tuhan. Kita terima favor yang luar biasa. Pelajaran suku Benyamin ini pelajaran keras buat kita. Sebab kita bagikan Benyamin orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.